your way to extraordinary. Apakah teman-teman sekalian mau menjadi pembicara yang luar biasa? Jawabannya pasti yes ya, semuanya pasti mau. Sebelum kita berbicara mengenai topik pada malam ini, Speak Your Way to Extraordinary, saya ingin memperkenalkan diri saya sedikit ya. Saya Ronawati Wongso CFA, adalah spesialis pengoptimalan laba dan company turnaround. Saya berpengalaman lebih dari 30 tahun di bisnis dan 20 tahun sebagai CFO di beberapa perusahaan besar berbagai industri. Saat ini CEO Rantai Breakthrough Consulting, konsultan bisnis dengan spesialisasi pengoptimalan laba dan company turnaround. Saat ini di Toastmaster saya adalah area B2 Director dan member dari Toastmaster sejak 2019, dan saya telah menulis buku Company Makeover for Massive Profits yang tersedia di rantaibisnisacademy.com ataupun di Tokopedia, dan saya telah membantu meningkatkan laba perusahaan sebesar 3.000% dalam beberapa tahun dan turnaround perusahaan sebesar 400 miliar dalam setahun. Mari kita diskusikan topik kita hari ini. Apakah Anda mau menjadi pembicara yang luar biasa? Jawabannya pasti ya bagi semua atau kebanyakan dari kita. Kemudian, pernahkah teman-teman bertanya ketika mendengarkan atau menonton pembicara yang luar biasa seperti Bill Gates, Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan juga Pak Jokowi. Bagaimana mereka bisa menjadi pembicara yang begitu baik? Luar biasa, pembicara luar biasa. Well, mereka semua adalah komunikator yang sangat baik. Mengkomunikasikan ide-ide mereka. Ini tadi kan jawabannya yes ya. Apakah Anda mau menjadi pembicara yang luar biasa? Mungkin pertanyaan yang berikutnya yang teman-teman ada adalah, bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang luar biasa? Kita akan bahas pada hari ini bagaimana teman-teman bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Dan mungkin pertanyaan banyak dari teman-teman adalah, apakah kemampuan pidato itu bawaan dari lahir atau bisa dipelajari? Ini untuk singkatnya istilah public speaking, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pidato ya untuk memudahkan. Sebelum kita melangkah ke sana, mungkin pertanyaannya, apakah kemampuan pidato bawaan dari lahir atau bisa dipelajari? Silakan ketik kalau 1 dari lahir, dan kalau 2 itu bisa dipelajari. Saya percaya kemampuan berbicara dengan luar biasa adalah keterampilan yang bisa kita pelajari dan peroleh dengan latihan. Teman-teman pasti banyak juga yang mengetik bahwa itu bisa dipelajari. Kita hanya membutuhkan suatu ilmu atau skill dan juga kesempatan untuk praktek. Sebelum saya masuk ke bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang luar biasa, saya ingin berdiskusi mengenai 3 manfaat kemampuan berbicara secara luar biasa. Teman-teman di sini audiens datang dari berbagai kalangan, tetapi terutama yang banyak mungkin adalah dari CFA Society, di mana teman-teman sebagai CFA Charter Holder, ataupun candidates, dan juga apabila di luar CFA bisa sebagai karyawan, sebagai pengusaha, kemampuan atau manfaat kemampuan berbicara secara luar biasa ini bisa kita nikmati untuk banyak dari kita. Mari kita bahas satu persatu ya. Manfaat yang pertama, itu meningkatkan hubungan profesional dan personal. Manfaat yang kedua, kemampuan menyampaikan ide. Kemudian kemampuan yang ketiga, itu menuju kesuksesan pribadi yang lebih besar. Saya akan diskusikan satu persatu mengenai 3 dari manfaat ini.
Jadi yang pertama meningkatkan hubungan profesional dan personal. Untuk kita bisa sukses berkomunikasi, kita harus mampu untuk bisa mendengarkan dan untuk menjalin hubungan. Dengan kita mampu untuk berbicara secara luar biasa, kita bisa membangun jaringan dan hubungan. Banyak terjadi miscommunication itu karena kita berkomunikasi ada sesuatu yang menyebabkan kesalahpahaman. Apa akibatnya apabila terjadi salah paham? Maka hubungan personal kita menjadi kurang baik. Ya, meskipun kita mempunyai hubungan profesional, tetapi dengan kita menjalin hubungan secara personal dengan kolega, dengan teman bisnis kita, dengan supplier, dengan pelanggan, itu akan meningkatkan hubungan. Dan salah satu yang bisa atau salah satu faktor yang bisa mendukung untuk kita meningkatkan hubungan itu adalah kemampuan berbicara atau berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, itu kemampuan menyampaikan ide. Baik kita bekerja bukan sebagai charter holder ataupun sebagai charter holder dan candidates apalagi, maka membangun kredibilitas dan memantapkan diri sebagai ahli di bidangnya adalah sangat penting. Ya. Apabila teman-teman charter holder atau candidates yang bekerja di bidang investment industry akan banyak melakukan research, akan melakukan banyak menulis paper research, dan melakukan presentasi, mungkin juga diundang sebagai pembicara. Jadi kemampuan menyampaikan ide itu akan membangun kredibilitas dan memantapkan diri sebagai ahli di bidangnya. Jadi kita bisa semacam menunjukkan kemampuan kita dan personal branding juga. Yang berikutnya itu kita bisa mendidik orang lain dan mempromosikan literasi keuangan. Apabila kita mempunyai kemampuan untuk berbicara secara luar biasa, kita akan bisa berbicara dengan secara organized, ya, secara runut, secara confident, dan kita bisa sharing pengetahuan kita, mendidik orang lain, dan mempromosikan literasi keuangan. Dan yang ketiga itu adalah menuju kesuksesan pribadi yang lebih besar. Kita bisa stand out dan berpotensi meningkatkan karir. Apabila kita bisa berkomunikasi baik dengan atasan, ya dengan teman-teman kolega, dengan baik, dan kita bisa menyampaikan ide kita secara persuasif, maka kita bisa menunjukkan atau bisa menyampaikan apa yang kita mau, apa yang kita punya tujuan, dan ide-ide yang mungkin breakthrough itu bisa sampai kepada audiens kita. Dan itu membuat kita stand out dan berpotensi untuk meningkatkan karir. Kemudian yang berikutnya itu menumbuhkan bisnis, promosi, dan mendapatkan klien. Ini terutama untuk teman-teman yang mungkin bukan hanya menulis research paper, tetapi adalah acquisition, ya. Jadi acquisition klien, customer. Untuk bisa mendapatkan customer, kita juga perlu untuk mempunyai kemampuan berbicara secara luar biasa. Kita untuk bisa melakukan promosi dan mendapatkan klien. Jadi ini 3 manfaat kemampuan berbicara secara luar biasa. Yang pertama, meningkatkan hubungan profesional dan personal dengan membangun jaringan dan hubungan. Kemudian yang kedua, kemampuan menyampaikan ide dengan membangun kredibilitas dan memanfaatkan diri sebagai ahli di bidangnya, mendidik orang lain dan mempromosikan literasi keuangan. Dan yang ketiga, menuju kesuksesan pribadi yang lebih besar. Stand out dan berpotensi meningkatkan karir, menumbuhkan bisnis, promosi, dan mendapatkan klien. Mungkin setelah kita tahu 3 manfaat kemampuan berbicara secara luar biasa ini, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana saya bisa mendapatkan manfaat ini? Saya yakin teman-teman semua mau mendapatkan manfaat ini, ya. Bagaimana bisa berbicara secara luar biasa? Mari kita bahas bagaimana kita bisa bicara secara luar biasa. Yang pertama yang kita butuhkan adalah belajar dasar kemampuan berbicara, yaitu bagaimana kita mendapatkan ide, bagaimana kita mengorganisasi pidato, apa tujuan pidato kita,
dengan menggunakan variasi vokal dan juga bahasa tubuh. Ini adalah belajar dasar kemampuan berbicara. Tetapi kalau kita hanya belajar teori aja tanpa praktek, apakah kita bisa? Sama seperti pada waktu kita belajar untuk naik sepeda. Kita mungkin sudah mendengar banyak arahan-arahan dari teman kita, dari orang tua kita, tetapi tanpa kita melakukan untuk benar-benar untuk naik sepeda, maka kita tidak mungkin bisa untuk naik sepeda karena perlu ada keseimbangan, ya, kita perlu latihan. Sama dengan untuk kemampuan kita berbicara secara luar biasa, kita membutuhkan praktek. Setelah pada waktu kita praktek, apa yang kita harapkan atau apa next-nya gitu ya. Karena kita praktek, tetapi kalau tidak ada yang memberikan masukan, kita tidak tahu apakah kita sudah melakukan dengan baik ataukah ada yang perlu diimprove, ya. Jadi pertama adalah belajar dasar kemampuan berbicara, kemudian kita praktekkan, kita menerima masukan, dari menerima masukan kita akan melakukan improve, ya, praktek lagi, menerapkan masukan yang diterima, dan selain daripada itu kita bisa mendengarkan orang berbicara dan kita bisa melihat di mana yang sudah baik dan di mana yang perlu improvement. Sehingga dengan mendengarkan pidato orang lain, kita juga belajar untuk memberikan masukan, dan dari masukan itu kita juga belajar untuk apa atau bagaimana berbicara di depan umum itu yang baik. Jadi 3 langkah ini membutuhkan praktek, ya. Jadi dari fondasi kemampuan belajar dasar, praktek, menerima masukan, ya. Kita menerima masukan, praktek, dan kita kemudian mendengarkan orang berbicara dan memberikan masukan. Ini adalah hal yang kita juga bisa belajar. Jadi kalau bisa saya rangkum, sebetulnya ada 2 hal yang perlu kita kuasai untuk berbicara dengan cara yang luar biasa. Yang pertama yaitu bangun kemampuan dasar atau fundamental, dan yang kedua adalah bangun kepercayaan diri dengan praktek dan tahu apa yang Anda lakukan. Mungkin pertanyaan berikutnya, di mana saya bisa melakukan ketiga hal tersebut, ya? Karena kalau kita belajar katakanlah bahasa Inggris, ya, di kursus-kursus bahasa Inggris, yang sering terjadi kita belajar mungkin belajar grammar, kita belajar vocabulary, kita belajar merangkai kalimat, ya, kita belajar tenses, tetapi amat sangat jarang kursus yang memberikan kesempatan kita praktek. Jadi bukan hanya teori, tetapi benar-benar kita praktek untuk pidato. Jadi bukan hanya menyusun 1 kalimat, 2 kalimat, tetapi berbicara di depan umum. Ya, berbicara di depan umum memang banyak obstacle-nya. Yang banyak yang saya masukkan dari teman-teman adalah tidak percaya diri, merasa nervous, ya, tidak tahu ide dari mana, kemudian bagaimana saya bisa menyampaikan idenya, bagaimana organisasi daripada pidato saya. Tidak usah khawatir, ya. Kita ada suatu community yang di mana teman-teman bisa mendapatkan ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Jadi mendapatkan fondasi untuk praktek, mendapatkan masukan, kemudian kita bisa mendengarkan atau belajar dari orang lain, kita bisa memberikan masukan juga untuk teman-teman kita. Saya perkenalkan Toastmaster, ya. Toastmaster adalah Toastmaster adalah suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1924. Berarti umurnya sudah hampir 100 tahun, ya. Kantor pusatnya berada di Colorado, Amerika. Saat ini mempunyai sekitar 300.000 anggota dan ada di 149 negara dan ada 15.800 plus clubs pada saat ini. Ini adalah suatu community. Jadi kita bukan seperti belajar bahasa Inggris di kursus-kursus, tidak, tetapi suatu community not for profit organization. Ya. Ini secara specifically saya ingin memperkenalkan salah satu bagian atau workshop yang diadakan atau dikelola
oleh Toastmaster, yaitu Toastmaster Speechcraft. Pertanyaan teman-teman, apa nih Toastmaster Speechcraft? Ya, dan bagaimana bisa berbeda daripada Toastmaster? Toastmaster Speechcraft ini adalah bagian daripada Toastmaster. Tetapi di dalam Toastmaster Speechcraft, ini durasinya cukup pendek. Jadi diadakan antara 4-8 minggu. Dan modul-modulnya atau susunan daripada apa yang akan dipelajari itu semua sudah disediakan oleh Toastmaster. Apa yang akan kita pelajari di Speechcraft? Yang pertama itu teman-teman akan mendapatkan online modul, ya. Kemudian yang kedua itu ada sesi edukasi. Yang ketiga mendapatkan mentor, dan yang keempat praktek kemudian keanggotaan Toastmaster. Ini akan saya bicarakan satu persatu, ya. Jadi yang pertama itu online modul. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita untuk bisa berbicara secara luar biasa, kita perlu adanya suatu fondasi, ya. Di dalam online modul akan diberikan dasar-dasar untuk berbicara secara luar biasa. Ini teman-teman bisa pelajari, bisa baca. Kemudian ada proyeknya, di mana teman-teman diminta untuk melakukan pidato secara praktek, ya. Kalau kita tadi lihat langkah kedua. Tetapi karena teman-teman ini masih juga dalam tahap belajar mendapatkan fundamental, maka kita akan bantu dengan sesi edukasi sebelum, jadi satu sesi sebelum assignment itu kita akan lakukan sesi edukasi. Contohnya nih, apabila untuk minggu depan teman-teman belajar mengenai organisasi pidato, maka minggu ini kita akan mengadakan sesi edukasi bagaimana kita mengorganisasi pidato sehingga mendapatkan perbekalan untuk assignment minggu depan, di mana teman-teman perlu untuk melakukan pidato dengan temanya organisasi pidato. Jadi menerapkan atau praktek dari apa yang dipelajari di fundamental. Kemudian yang ketiga, itu teman-teman akan mendapatkan seorang mentor. Jadi ini one-on-one mentor, satu mentor menangani 2-3 peserta. Sehingga bisa bertanya, dan juga apabila ada dari speech-nya atau pidatonya itu yang perlu minta bantuan untuk dievaluasi, maka mentor akan bisa membantu teman-teman di mana poin-poin yang perlu perbaikan. Dan yang keempat, praktek. Seperti yang tadi saya katakan, jadi kita sudah dapat online modul, kita sudah dapat sesi edukasi, kemudian ada mentor yang membantu untuk mengevaluasi speech-nya atau memberikan guidance kepada teman-teman. Berikutnya adalah praktek, ya, karena praktek ini kan kelihatannya mudah, tetapi banyak dari kita yang merasa nervous ataupun tidak tahu bagaimana melakukan presentasi. Seperti saya sebetulnya sebagai CFO, itu saya banyak melakukan presentasi. Tetapi setelah saya masuk ke Toastmaster, itu saya bisa improve, ya, lebih menjadi jauh lebih baik dan menjadi pembicara yang luar biasa. Setelah teman-teman join Speechcraft ini selama 7 minggu, ya, Speechcraft-nya akan dilakukan selama 7 sesi, selama 7 minggu, jadi 1 minggu 1 sesi, teman-teman akan menjadi anggota Toastmaster selama 6 bulan. Ini untuk lebih bisa berlatih lebih mendalam, ya, dengan menjadi anggota Toastmaster. Setelah 6 bulan ini berakhir, bisa diperpanjang lagi nanti, ya, menjadi anggota Toastmaster. Dan Toastmaster ini adalah not for profit organization. Jadi semua kita yang ada di Toastmaster itu kita semuanya adalah volunteer. Baik nanti yang di Speechcraft, katakanlah saya sebagai koordinator dan banyak mentornya, ya, itu semuanya adalah volunteer. Jadi tidak ada dari kami yang dibayar. Keanggotaan Toastmaster memang ada biaya keanggotaan, dan ini nanti dari segi investasi itu sudah termasuk keanggotaan Toastmaster 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, apabila teman-teman mau bergabung terus, maka 6 bulan kemudian adalah mendapatkan membayar $45 untuk 6 bulan kemudian. Mungkin itu nanti belakangan aja. Sekarang kita yang penting bagaimana menjadi pembicara yang luar biasa, karena itu adalah
objektif ya daripada teman-teman. 3 sesi pidato yang akan kita latihan ya, praktekkan ya, baik di Speechcraft maupun di Toastmaster, adalah satu praktek pidato yang dipersiapkan. Jadi yang dimaksud dengan pidato yang dipersiapkan itu teman-teman akan berlatih atau mempersiapkan pidatonya. Jadi ide tema-temanya terserah dari teman-teman ya, tetapi katakanlah oke, minggu ini kita mau praktek mengenai organisasi pidato. Nah, jadi teman-teman kemudian persiapkan dan akan praktek. Kemudian yang kedua itu adalah pidato dadakan. Jadi ini impromptu, tidak ada persiapan dan melakukannya secara dadakan. Ini akan sangat penting apabila teman-teman menghadapi satu interview ya. Kemudian yang kedua mungkin di social event. Yang ketiga adalah Q&A ya, question and answer questions sessions. Di mana saya yakin teman-teman sebagai CFA charter holder ataupun dalam pekerjaan kita sehari-hari dengan baik dengan atasan maupun dengan audiens yang lebih luas, sering kita hadapi Q&A ya, di mana kita ada pertanyaan yang kita tidak persiapkan untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, sesi ketiga adalah bagaimana memberikan evaluasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita belajar dari kita mendapatkan evaluasi, menerima evaluasi, dan memberikan evaluasi. Satu hal di dalam Toastmaster, kita tidak ada hubungan antara guru dan murid. Jadi jangan harapkan seperti kita kalau di kursus bahasa Inggris ada guru dan murid, tetapi di Toastmaster yang ada adalah peers. Jadi kita antara teman itu kita saling memberikan evaluasi dan menerima evaluasi. Jadi kita belajar dari one another. Ya. Saya ingin berbagi sedikit mengenai pengalaman saya sejak bergabung di Toastmaster. Seperti tadi yang telah diperkenalkan oleh Luisa, saya bergabung di Toastmaster di tahun 2019. Jadi kalau sekarang ini udah sekitar 3 tahun. Ya. Yang saya rasakan pertama mungkin apa sih objektif saya untuk bergabung dengan Toastmaster. Pada tahun 2019 saya menjalani transisi ya karir yang tadinya saya sebagai profesional sebagai CFO, kemudian saya pengen untuk berkarya sendiri untuk menjadi konsultan. Dan saya merasa bahwa kemampuan untuk saya berkomunikasi, melakukan presentasi perlu lebih diasah ya karena saya perlu katakanlah untuk bertemu dengan klien, mempresentasikan dan lain-lain. Sehingga saya bergabung di Toastmaster untuk improve kemampuan pidato saya. Dan saya mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Karena kalau saya lihat dari recording saya ya, pertama kali saya melakukan pidato di Toastmaster dan sekarang itu sudah kelihatan jauh berbeda. Pada waktu awal saya masih kagok, meskipun saya sebagai CFO itu sering melakukan presentasi, tetapi setelah saya tidak pernah mendapat perbekalan mengenai organisasi pidato atau bagaimana melakukan pidato yang lebih baik. Setelah bergabung dengan Toastmaster, saya lebih tahu pakem-pakemnya. Ya. Bagaimana saya engage audiensnya, bagaimana saya bisa mendapatkan ide daripada speech saya, dan apa tujuan daripada pidato saya. Nah, selama 3 tahun ini pencapaian saya, satu saya bisa menulis buku atau menulis blog ya, bercerita. Ini diperlukan untuk personal branding. Sebelumnya untuk saya itu sulit sekali untuk menulis. Jadi saya untuk kemampuan menulis itu kayaknya sulit sekali keluar idenya. Tetapi sejak saya bergabung dengan Toastmaster dan banyak melakukan pidato, maka ide itu bisa kita gali ya. Dan di dalam Speechcraft nanti sesi yang pertama yang teman-teman dapat itu adalah bagaimana kita mendapatkan ide untuk melakukan pidato kita. Ya. Kemudian saya juga selain daripada sebagai konsultan, saya juga melakukan webinar, ya baik webinar pendek, webinar panjang sampai 2 hari, webinar berbayar maupun webinar gratis. Ya. Dengan kemampuan untuk berbicara di depan umum, saya lebih mempunyai kepercayaan diri. Ya. Dan saya bisa lebih terorganisir untuk melakukan webinar saya sehingga tidak membosankan ya dan teman-teman bisa engage selama 2 hari karena kalau peserta yang ikut
sesi saya untuk 2 hari full, mereka tidak merasa capek ya, karena saya bukan melakukan seperti orang kuliah gitu ya, yang cuma ngomong-ngomong-ngomong, tetapi adalah interaksi, sehingga pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga, ya ini presentasi di depan klien ya, terutama kalau untuk kita konsultan. Di dalam konsultasi, saya beberapa sesi harus melakukan presentasi di depan klien dan juga memberikan transfer of knowledge kepada para karyawan klien saya. Kemudian yang setahun yang lalu saya mulai sebagai coach, one-on-one coach ya, dan ini dengan kemampuan berbicara saya membantu sekali untuk pekerjaan saya sebagai coach terhadap teman-teman saya. Saya coach ini untuk konsultan coach bisnis ya, di mana kebanyakan adalah pemilik bisnis ataupun direktur keuangan untuk bagaimana bisa mengelola perusahaannya itu sehingga bisa meningkatkan laba dan membangun infrastruktur perusahaan. Kemudian juga untuk saya bisa mengembangkan diri dengan bergabung di Toastmaster, saya mempunyai community yang sangat luas, mempunyai jaringan ya yang luas, dan saya bisa mengembangkan diri saya dengan terus memajukan diri belajar untuk menjadi tidak hanya berbicara di Toastmaster, tetapi di dunia luar ya, karena sebetulnya Toastmaster ini adalah playground kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah impact apa yang kita dapatkan dengan menjadi anggota Toastmaster, dan kita bisa latihan-latihan terus. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin mengundang 2 teman kita yang telah bergabung di Speechcraft dan juga di Toastmaster. Ya. Yang pertama saya ingin mengundang Ivan Kusuma untuk berbagi pengalaman bergabung di Speechcraft dan Toastmaster. Silakan Ivan. Halo Tes, Rona, suara cek kedengeran Rona? Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalan secara cepat ya, nama saya Ivan Kusuma. Saya juga CFA shareholders, dan saya juga tahu mengenai Rona dan juga mengenai Speechcraft itu apa. Juga sebenarnya itu awal mulanya kalau saya boleh cerita, itu dari WhatsApp group di dalam CFA shareholders ya, ada Speechcraft nih untuk improve learnings, delivery, presentation dan lain-lain. Dan saya waktu itu kan juga waktu di 2021 tepatnya waktu saya lihat message tersebut juga lagi zaman COVID lagi hit ya. Nah jadi saya juga di rumah nggak banyak kegiatan, so why not gitu loh. So I decided untuk join. Dan ketika saya join, pertama kali saya join itu adalah Speechcraft. Speechcraft ini a little bit different with Toastmaster, it's like a mini versionnya gitu. Jadi kan sebelum komit untuk lebih panjang, kita coba dulu dengan yang lebih pendek. Nah saya coba untuk masuk di Speechcraft itu, isinya apa sih gitu. Dibilang mengenai public speaking, mungkin pertanyaan, apakah saya tidak bisa public speaking? Saya bisa public speaking. Tapi kalau ditanya apakah bagus atau tidak, nah itu yang saya juga kurang tahu ya. Karena kalau kita speak, jarang sekali yang memberikan komen gitu. Kalau saya speak di kantor, ya mungkin komennya juga bias gitu ya. Ada mungkin teman nggak enak kasih komen, atau bos juga mungkin komennya terpengaruh lah seperti itu. Jadi saya pikir it's a good situation juga, it's a safe environment buat kita belajar. Dan kemudian kamu dijudge, diberikan feedback, dan juga key improvement untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya mencoba di Speechcraft itu, saya juga join dengan Pak Rahmat, kalau saya nggak salah ya, Pak Rahmat juga tanding ya, if I'm not mistaken. Dan di sana saya belajar, diberikan lagi secara fundamental ya, teori-teori bagaimana sih berbicara yang baik dan benar, dan kemudian ada session di mana kita harus deliver speech, dan sudah itu kita akan dijudge dan diberikan feedback dan komen performance kita seperti apa. Dan nggak seperti itu aja tadi yang seperti Rona juga mention, kita itu juga bisa melihat di other speech yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau ada yang orang lain kita lihat, wah ini kayaknya speech-nya bagus deh, ya kita bisa copy dan kita bisa implementasikan nanti di next speech kita berikutnya. Jadi the capability untuk mendapat feedback itu yang menurut saya sangat-sangat penting ya. Jadi saya bisa tahu apa yang kurang dan saya bisa perbaiki lagi di next speech-nya. Nah, itu a little bit maybe about Speechcraft, dan habis itu saya juga join Toastmaster yang it's
lebih committed ya, lebih panjang gitu. Dan di Toastmaster itu juga ada kayak course yang teman-teman bisa pilih. Jadi kayak ada presentation, something like that, ada presentation mastery. Jadi ada course-course yang teman-teman bisa pilih berdasarkan your needs seperti apa. And di setiap course itu juga ada kayak level-levelnya, level 1, level 2, level 3. Jadi we start with the very basic, and then you get more advanced or intermediate assignments, and along the way we'll get gradual lebih menantang gitu, tapi bisa dikerjain karena strukturnya menurut saya udah bagus gitu. Dan juga di Toastmaster ini jujur juga saya bukan mungkin seperti Rona yang setiap minggu itu bisa attend. I also have my other activities, but the good thing adalah saya tidak di-judge tuh, walaupun saya mungkin tidak frequent datang, they are still welcome me to join. Bahkan sering di-remind, join dong Van. Saya bilang, aduh sorry nih hari ini lagi nggak bisa gitu ya. Jadi it's a good community and I get a new friends as well. Dan lastly, kalau ditanya rekomendasi untuk teman-teman mau coba atau enggak, well I think ini worth untuk dicoba. Waktu saya zaman kuliah pun sering lihat tuh di kuliah waktu di Depok ya, di kampus Kuning, lihat Toastmaster apa sih? Tapi saya nggak pernah coba. So I'm glad saya akhirnya bisa coba juga. Dan nanti kalau nanti anak-anak saya pun juga udah mungkin lebih besar untuk bisa capable untuk join, I will also recommend them. Karena this is good, and as Rona mentioned, speaking di depan public, communication skill dan lain-lain is a very key untuk kita punya career advancement ya. Apalagi di sini teman-teman kalau CFA shareholders mungkin otak kirinya lebih besar gitu dibandingkan yang di other otak. Nah, jadi kita bisa improve untuk communicate dengan cara practice and practice gitu. Karena in the end, no matter how good teori yang kita tahu, kalau kita tidak praktekkan dan kita tidak dapat feedback, it's hard for us to improve. So I think that's my testimony, my honest opinion about Toastmaster. Back to you, Rona. Thank you. Thank you very much, Ivan. Ya, seperti yang tadi disebutkan Ivan, yang pertama Speechcraft itu seperti mini ya, Toastmaster jadi very compact gitu ya. Kemudian juga saya senang Ivan juga berbagi bahwa Toastmaster itu self-paced, self-learning, dan juga modul-modul yang dipilih itu ada 11 ya, jadi tergantung dari interest kita. Contohnya tadi ada presentation mastery, ada engaging humor, dynamic leadership, dan lain-lain. Ada 11, jadi tergantung apa yang kita mau. Mungkin dari teman-teman bingung gini, waduh saya nanti pilihnya apa ya, saya nggak tahu nih yang saya mau. Jangan khawatir. Jadi kalau seumpama tidak tahu apa yang dimau, pada waktu pilih path itu ada online assessment yang ada pertanyaan-pertanyaan dari Toastmaster. Setelah kita jawab, maka akan ada rekomendasi, 3 rekomendasi untuk dipilih pathway-nya. Nanti terserah dari teman-teman mana yang mau pilih. Kemudian juga ini tadi self-paced, it's a good things that Ivan mention ya. Jadi mau kita cepat, mau kita lambat terserah diri kita. Jadi seperti tadi kalau saya sibuk ya udah nanti tidak harus setiap minggu mesti deliver speech, tidak. Kemudian juga kalau sudah menjadi Toastmaster di satu klub, bisa hadir dan deliver speech itu di klub manapun di seluruh dunia. Jadi cukup bayar di satu klub. Dan katakanlah, oh ya ternyata klub saya meetingnya seumpama nih kebetulan Maranatha kan hari Rabu ya. Klub saya hari Rabu saya nggak bisa hadir, saya bisanya hari Sabtu atau hari Minggu. Setiap hari itu ada klub meeting, malah ada beberapa klub meeting to choose from. Jadi terserah aja mau hadir yang di mana. Cuman home base-nya, klub home base-nya ini yang akan memberikan support. Jadi mentornya dari klub home base, kemudian juga untuk completion yang monitoring dari progresnya juga dari home base-nya. Ya, oke, thank you very much, Ivan, for your testimonial. Thank you very much. Kemudian yang berikutnya saya ingin panggil Agus Salim ya, yang juga telah bergabung di Toastmaster dan juga pernah join Speechcraft juga. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Rona. Saya diminta Bu Rona memberikan testimoni, tapi kayaknya sudah diberikan semua sama Pak Ivan. Jadi saya bingung ngomong apa lagi gitu ya. Ya. Tapi pada prinsipnya saya hanya ingin menekankan kembali bahwa Toastmaster ini mungkin cocok ya profilnya dengan Bapak dan Ibu sekalian gitu yang sudah pernah ikut program CFA ataupun yang akan mengikuti, di mana itu sangat tergantung kita gitu ya. Tadi sudah disebutkan self-paced, kemudian belajar mandiri dan sebagainya gitu ya. Jadi benar-benar kita, perkembangan kita itu akan kemudian sangat tergantung dari seberapa mau atau seberapa
jauh kita ingin memanfaatkan kesempatan dan opportunity yang ada. Jadi dalam pertemuan setiap minggu itu kita selalu punya opportunity, tidak hanya menjadi pembicara dengan materi yang sudah kita persiapkan, tetapi juga kita bisa belajar untuk bagaimana merespon suatu topik tertentu yang nggak kita ketahui sebelumnya. Kalau kita punya table topics gitu ya. Jadi benar-benar kita di-challenge gitu ya untuk dengan cepat bisa mencoba menyampaikan suatu hal yang menjadi topik pembahasan pada malam hari tersebut. Gitu. Jadi pada saat pertemuan tersebut. Dan itu terus terang sangat bermanfaat ya, apalagi kalau misalkan bergabung dengan Toastmaster yang berbahasa Inggris ya Bu Rona ya. Jadi di mana kemudian kita belajar untuk kemudian bagaimana sih kalau kita merespon untuk menjelaskan sesuatu yang kita tidak persiapkan sebelumnya dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Jadi memang itu adalah experience yang menarik gitu ya, karena ketika saya pertama kali ikut itu, wah ini ngomongnya apa gitu ya, itu benar-benar yang ternyata tidak semudah yang dikira gitu. Ketika kemudian kita harus menjelaskan suatu hal yang kadang-kadang kita juga nggak tahu sebetulnya itu apa gitu ya. Tapi kemudian dengan seiring waktu gitu kita bisa dapat kesempatan untuk bisa mencoba gitu ya secara apa? Mungkin bukan impulsif sih sebetulnya, tapi secara instantly gitu ya, kalau kita kemudian mendapatkan suatu topik tertentu untuk kita bisa menceritakan atau menjelaskan, itu kemudian terbangun gitu ya, kemudian itu terbangun dan kemudian terakhir kemarin itu saya membuat prestasi bisa menang di klub gitu ya, jadi kemudian saya juga nggak kira saya bisa ya gitu ya, itu sesuatu yang saya pikir kayaknya saya yang kemudian ya mohon maaf ya Bu Rona juga salah satu testimoninya ya, bahwa saya juga jarang-jarang datang gitu. Suka dimarahin sama Bu Rona, ini speech-nya kok nggak nambah-nambah gitu ya. Tetapi bahkan dengan pace yang lambat seperti itu pun kemudian manfaat yang bisa didapatkan itu menurut saya sangat banyak gitu ya. Kemudian saya bisa bagaimana mencoba belajar untuk berbicara dengan bahasa tubuh yang ada, kemudian bagaimana bisa mencoba memahami apa sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan, dan kemudian bagaimana sih agar supaya pesan yang ingin saya sampaikan itu bisa sampai kepada khalayak sebagaimana yang memang saya harapkan gitu. Karena kadang-kadang kan masalah dalam komunikasi itu adalah kita ingin menyampaikan sesuatu tetapi yang diterima oleh audiensnya sebagai receiver itu ternyata berbeda gitu ya. Jadi dengan demikian karena kita berlatih gitu ya, secara rutin kita mempersiapkan materi, kemudian kita menyampaikan materi, atau kemudian kita bisa secara dadakan kemudian mencoba untuk menjelaskan sesuatu yang apa ya, secara mendadak harus kita jelaskan, itu kemudian membuat kita menjadi lebih terampil ya. Dan dengan keterampilan tersebut saya kira dalam aspek apapun dalam kehidupan kita akan menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Mungkin itu aja ya Bu Rona yang bisa saya tambahkan, tadi sudah sangat lengkap dari Bu Rona dan Pak Ivan gitu ya. Jadi ya sedikit dari saya sebagai yang kalau ibaratnya di kelas itu ya duduk di belakang gitu ya. Bahkan yang duduk di belakang pun masih mendapatkan manfaat gitu. Apalagi yang duduk di depan seperti Bu Rona itu tentu akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Begitu barangkali Bu Rona, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agus atas sharingnya ya. Jadi terutama dari yang pidato dadakan dan juga dari pidato yang dipersiapkan, melatih kita untuk terus praktek ya. Mungkin sedikit saya pengen juga menanyakan baik ke Pak Agus Salim ataupun ke Ivan, manfaat yang bisa didapat yang applicable dengan pekerjaannya apa ya? Mungkin Ivan dulu, kemudian Agus ya, Pak Agus, silakan. Yang paling berasa tentunya itu kalau untuk kasih speech tapi tanpa preparation sih. Nah itu yang kan kadang ditodong ya, kasih speech nih komen. Nah kalau biasanya kan, speech yang udah kita prepare, misalnya kita udah master, that should be no big deal on that. Tapi kalau ketika sometimes diminta lagi bengong-bengong tiba-tiba ditembak, nah itu yang little bit tricky gitu kan. Kita nggak tahu what to say, sampai banyak nya gitu. Jadi itu sih yang paling berasa Rona, dan speech hari pun juga quite tanpa preparation supaya bisa ini juga Rona. Terima kasih Ivan. Bisa deliver dengan instan ya. Thank you. Thank you. Pak Agus bisa sharing Pak?
Ya, pertama-tama mungkin yang setelah saya ikut ini yang paling saya rasakan itu ternyata kemudian bicara di depan publik, mungkin berpidato gitu ya, itu nggak persis sama dengan berbicara di depan kelas sebagai seorang pengajar gitu ya. Jadi saya sudah punya experience sebagai pengajar, tetapi ternyata bicara di depan publik untuk satu topik tertentu itu suatu hal yang berbeda gitu, mungkin levelnya nggak sama gitu ya. Jadi dengan adanya ya, dengan ikut Toastmaster ini, seolah-olah saya mendapatkan jembatan ya, bridging bagaimana kemudian saya bisa mengoptimalkan experience saya mungkin ya yang sudah saya alami sebagai seorang pengajar untuk kemudian bisa berbicara di depan publik bukan sebagai pengajar gitu ya. Kebetulan memang karena saya dapat amanah menjadi kaprodi gitu ya, jadi sering kemudian ada kegiatan-kegiatan di mana saya harus membuka acara, kemudian harus memberikan pidato dan sebagainya, atau mungkin memimpin doa bersama dan sebagainya. Nah itu sangat membantu gitu. Jadi bagaimana kemudian kayak semacam streamline gitu ya, dari yang tadinya mengajar di depan kelas, kemudian berbicara di depan khalayak yang lebih banyak lagi. Gitu kira-kira, Bu Rona. Oke, jadi lebih bisa untuk menyampaikan ide dan banyak berlatih ya Pak ya, sehingga bisa lebih idenya nyampe lah ke audiens ya. Dan juga yang kalau saya tadi dapat dari Ivan maupun dari Pak Agus adalah terutama latihan dari pidato dadakannya juga ya, yang tidak pakai persiapan tetapi harus melakukan pidato. Ya, ada Betul, yang kira-kira mau begitu. ditambahkan atau udah cukup? Sama ini barangkali ya Bu ya. Mungkin buat yang saya nggak tahu di sini masih ada yang muda-muda nggak ya. Yang muda-muda mungkin juga nanti itu bahkan membantu misalkan ketika akan wawancara dan sebagainya gitu Bu ya, Bu Rona ya. Jadi dengan apa yang kita pelajari itu relatif kita akan lebih memudahkan kita untuk bisa mengantisipasi misalkan sebetulnya ini yang mewawancarai kita itu sebenarnya apa sih yang ingin dia ketahui dari kita, dan kita bisa menjelaskan dengan lebih jelas ya, dengan lebih baik tentang apa yang dia ketahui tentang kita gitu. Ya, terima kasih banyak Ivan dan Pak Agus atas testimoninya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran dan juga bisa kira-kira membayangkan gitu ya manfaat yang bisa didapat. Terima kasih ya. Saya akan lanjutkan dengan tadi presentasi saya ya, dengan mungkin sedikit summary dari apa yang sudah saya diskusikan. Jadi yang hari ini kita sudah diskusikan adalah 3 manfaat kemampuan berbicara secara luar biasa yang juga saya sudah sharing maupun Ivan dan juga Pak Agus sudah sharing juga, yaitu meningkatkan hubungan profesional dan personal, kemudian kemampuan menyampaikan ide, menuju kesuksesan pribadi yang lebih besar ya. Dan kita bisa melakukan atau menjadi pembicara yang luar biasa itu dengan 3 langkah, yaitu belajar dasar kemampuan berbicara, kemudian kita praktekkan, kita menerima masukan, kita praktekkan lagi, kita belajar dari orang lain, kita memberikan masukan, dan kita praktekkan. Ya, ini adalah 3 langkah yang membantu kita untuk bisa berbicara dengan cara yang luar biasa. Dan 2 hal yang penting yang perlu Anda kuasai untuk berbicara dengan cara yang luar biasa adalah bangun kemampuan dasar dan juga bangun kepercayaan diri dengan praktek dan tahu apa yang Anda lakukan. Dan Anda bisa melakukan ini, pertanyaan di mana saya bisa melakukan ketiga hal tersebut, itu Anda bisa melakukannya dengan bergabung di Toastmaster Speechcraft ya. Jadi apakah Anda mau menjadi pembicara luar biasa? Apabila ya, jawabannya adalah ya, saya mau menjadi pembicara yang luar biasa. Saya sarankan untuk bergabunglah sekarang di Toastmaster Speechcraft ya, tempatnya terbatas. Dan apa yang akan Anda dapatkan adalah online modul, sesi edukasi, mentor, praktek, dan keanggotaan Toastmaster selama 6 bulan. Bagi teman-teman yang ingin untuk kontak saya bisa menghubungi di nomor WA ini. Silakan.